Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam boys. Selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Cak Mustafa. Bersama saya di channel ini, teman-teman sekalian, kita akan belajar bersama. Kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan diri. Oke, kita nanti akan membahas terkait dengan ilmu tentang pikiran, ilmu tentang emosi, dan bahkan juga kita akan belajar tentang tips-tips atau teknik-teknik sederhana yang terkait untuk pemberdayaan diri Anda, yang bisa jadi itu juga Anda akan gunakan juga untuk membantu orang lain di sekitar Anda. Oke, yakin ini akan sangat bermanfaat buat Anda semua, sehingga stay tune di channel ini dan mari kita simak video berikut. Rekan-rekan sekalian, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan bagaimana sebaiknya kita merespon atau menyikapi pemberitaan dan kabar fenomena terkait dengan Corona atau COVID-19 ini. Oke, singkat kata, singkat cerita, hal yang paling umum, saran yang bisa saya sampaikan adalah pintar-pintarlah, bijaklah memilah dan memilih. Jadi jangan keburu untuk memakan mentah-mentah, mengkonsumsi mentah-mentah informasi apapun langsung masuk tanpa meng-cross-check apakah berita itu benar atau tidak, apakah berita itu sumbernya bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya atau tidak, apakah itu valid atau tidak. Jadi pastikan betul bahwa Anda meng-cross-check bahwa itu sumber pemberitaannya jelas, terpercaya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah itu yang bisa Anda lakukan adalah memilih. Tidak semua berita perlu Anda konsumsi sebenarnya. Jadi setiap kita punya kebebasan memilih informasi apapun yang akan masuk ke dalam benak kita. Gitu. Jadi jangan pernah lupa itu bahwa Anda adalah orang yang punya kontrol yang paling kuat. Seharusnya bahwa Anda menyadari bahwa Anda yang punya kendali kapan sebuah informasi itu masuk dan kapan sebuah informasi itu hanya akan lewat begitu saja. Filter Anda yang punya, kendali Anda yang punya. Oke, lalu bagaimana pada saat jika ternyata informasi yang negatif itu secara tidak sengaja kita terima pada saat kita sambil lalu kemudian mendengarkan berita itu. Kalau tidak, kita menyimak atau mendengarkan secara tidak sengaja pada saat seseorang menyampaikan pada diri kita. Gitu. Yang jelas, yang pertama adalah upayakan untuk Anda bisa menetralkan informasi itu. Jadi kalau misalkan mendapatkan informasi bahwa ini kondisi tambahan pasien yang positif verifikasi positif corona itu semakin naik, Anda juga fokuslah. Iya, itu naik, tapi juga dilihat juga data kesembuhannya. Gitu. Jadi kemudian dilihat riwayat yang dari aspek yang lain. Jadi ibarat kata begini, pada saat Anda menerima tambahan informasi yang negatif, Anda punya PR, konsekuensi. Coba Anda cari informasi yang bisa menambah hal yang positif terkait dengan itu, sudut pandang atau informasi yang positif. Yang satu memberitakan tentang berapa orang yang meninggal, Anda cari informasi berapa yang sembuh. Yang satu bilang bahwa kekurangan alat-alat APD atau kekurangan masker, kekurangan obat, Anda cari informasi terkait penggalangan dana, penggalangan donasi untuk APD yang tersalurkan, kemudian bagaimana upaya pemerintah untuk memproduksi itu dan sebagainya. Diseimbangkan. Prinsipnya adalah menyeimbangkan, karena pada saat
informasi yang tidak berimbang sama-sama masuk dan tidak berimbang, itu berakibat pada frame yang terbentuk akan lebih condong kemana gitu. Hingga sekali lagi, kunci nomor 1 tadi adalah Anda mengenali bahwa Anda punya filter, Anda punya kendali informasi mana yang Anda izinkan masuk dan tetap stay, mana yang tidak Anda izinkan masuk di benak Anda. Itu kalau sudah terlanjur masuk, maka upayakan Anda mencari informasi yang berimbang. Oke. Berikutnya adalah jika ternyata memang dirasa sudah semakin crowded, maka saran yang lebih aman sebenarnya adalah Anda hindari saja konsumsi pemberitaan-pemberitaan yang hanya akan membuat Anda semakin takut dan khawatir. Itu. Jadi fokus saja, silakan fokuskan diri Anda, fokuskan atensi Anda pada aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan kenyamanan Anda, aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan produktivitas Anda. Ya, saat ini saya melihat juga satu inovasi yang semakin banyak terjadi terkait dari layanan jasa pembelajaran online course. Kemudian banyak yang sharing tentang teknik masa, teknik berwirausaha, ya itu ya, bagaimana lebih produktif saat kondisi dalam masa karantina COVID. Itu yang lebih Anda fokuskan. Atau singkat kata, kalau Anda belum menemukan bidang apa yang Anda minati di situ, adalah ya Anda bergerak dari hobi saja, kerjakan hobi Anda. Itu. Kemudian yang terpenting dari itu semua adalah ayo teman-teman, kita sama-sama untuk berusaha untuk mengamplify solution, mengamplify good news, good vibe. Ya. Jadi ini sudah terlalu banyak orang atau pihak-pihak yang kemudian hanya mengamplify, memperbesar drama problemnya. Ayo kita sama-sama lebih berperan dalam mengamplify aspek yang positif, aspek yang memberdayakan, aspek yang lebih mengarah ke produktivitas dan solusi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Demikian dari saya, Cak Mustafa. Salam boys.